Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad waj'alna min umurina faraja wa makhraja warzuqna min haitsu nahtasib wa min haitsu la nahtasib. Syukur alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur hanya untuk Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya memberikan kesempatan kepada kita semua untuk menyesali semua apa yang sering pernah kita lakukan, perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita semua, Nabi akhir zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, juga kepada seluruh umatnya dari awal hingga akhir zaman. Pemirsa jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Islam al-ibadah atau al-Islam wal ibadah. Islam itu adalah agama ibadah. Orang yang masuk ke dalam Islam dengan melewati pintu gerbangnya yang bernama syahadat, maka orang tersebut ada kewajiban untuk melakukan semua apa yang diperintahkan oleh Islam. Dari mulai sholat, mulai zakat, mulai haji, mulai saum atau ibadah-ibadah yang lainnya. Nah, kemudian pada kesempatan ini saya akan mencoba menyampaikan dimensi-dimensi bahwa Islam itu adalah al-ibadah. Jadi Islam mengajarkan tentang aspek-aspek peribadatan. Pertama, Islam berbicara tentang toharoh. Islam berbicara tentang toharoh. Apa makna dari toharoh? Ya. Makna dari toharoh itu adalah nadzafatul qulub wal jasad. Ya. Nadzafatul qulub wal jasad. Toharoh itu adalah bersih hati, bersih jasad. Artinya apa? Islam mengajarkan kepada kita agar hati kita selalu bersih, jasad kita selalu bersih. Kenapa hati kita harus bersih? Karena yang mengendalikan jasadiah kita itu adalah karena instruksi dari hati. Yang menjadi persoalan ketika hati kita itu dikondisikan oleh syahwat, hati kita dikondisikan oleh hawa nafsu, maka akan melahirkan hati yang mati atau hati yang sakit. Ada istilah qalbun marid, qalbun salim. Ya. Jadi hati yang sakit, hati yang mati itu karena dikuasai oleh yang namanya penyakit syahwat, penyakit hawa nafsu, sehingga berdampak terhadap indera lahiriah atau jasadiah. Oleh karena itu, maksud toharoh di sini adalah bersih hatinya harus bersih, terbebas dari berbagai macam penyakit-penyakit yang berhubungan dengan penyakit hati. Yang kedua, secara jasadiah pun itu harus bersih. Bagaimana caranya membersihkan jasadiah kita ini? Berarti di sini berbicara tentang madza ghidza'ul jasad. Apa makanan atau apa konsumsi dari jasad itu. Makanya agar membersihkan jasad, agar jasad ini kita bersih secara jasadiah, maka asupannya itu pun harus yang tidak boleh berlebihan. Silakan minum, silakan makan, kemudian tidak boleh berlebihan. Wala tusrifu. Yang kedua adalah harus yang halal dan yang baik. Ini cara bagaimana supaya jasadiah kita ini adalah bersih. Nah, ini yang dimaksud dengan at-toharoh. At-toharoh adalah nadzafatul qulub wal jasad. Yang kedua,
Islam juga berbicara tentang as-salat. Nah, apa itu as-salat? Apa itu salat? Salat itu adalah ramzul ubudiyah. Apa itu ramzul ubudiyah? Ramzul ubudiyah adalah sebagai lambang penghambaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu lambang. Misalnya saya pemirsa jamaah salat. Kemudian salatnya benar secara syariat, kemudian benar secara hakikat, kemudian orientasi salat pun adalah benar, maka itu bagian dari lambang penghambaan. Ya. Jadi kalau kita ingin disebut sebagai hamba, maka harus melambangkan, harus punya lambang. Lambangnya apa? Yaitu konsisten di dalam melaksanakan sholat. Ya. Nah, ini makna dari as-sholah. Ada misalnya yang berhubungan dengan membicarakan masalah sholat, ya, tentang syarat-syarat sholat yang membatalkan sholat wusta itu apa, kemudian apa itu sholat adalah sebagai jembatan komunikasi antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana orang-orang yang meninggalkan sholat? Orang yang meninggalkan sholat termasuk orang-orang munafik, ya. Innal munafiqina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala wa la yadhkurunallaha illa qalila. Nah, dalam ayat itu digambarkan orang yang malas di dalam mendirikan sholat adalah al-munafiqun. Kemudian jamaah sekalian, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam juga berbicara tentang as-saum. Islam berbicara tentang saum. Apa itu saum? Saum adalah dobitun nafs, yaitu mengendalikan diri. Ya. Mengendalikan diri kita dikendalikan, jiwa kita dikendalikan dari serangan-serangan yang dilakukan oleh syahwat dan hawa nafsu. Jadi dalam diri kita ini ada nafas jiwa. Jiwa ini harus melawan syahwat, ada di dalam diri kita syahwat juga. Hawa nafsu pun ada di dalam diri kita dan itu terus melakukan penyerangan terhadap yang namanya nafas kita. Kenapa diserang? Agar nafas kita menjadi nafsul imarah. Sementara yang kita inginkan kan nafsul mutmainnah. Nah, sementara syahwat dan hawa nafsu berusaha menghempaskan jiwa yang fitrah, jiwa yang suci itu agar menjadi nafsul imarah, jiwa-jiwa yang rakus, jiwa-jiwa yang sesat. Kemudian yang keempat, Islam juga berbicara tentang az-zakat, ya, az-zakah. Apa itu zakat? Zakat adalah al-adalatul ijtimaiyah. Zakat itu sebagai keadilan sosial, ya. Keadilan sosial, ya. Makanya ketika kaum muslimin mengeluarkan zakat, itu adalah bagian dari ibadah sosial. Karena berbicara zakat nanti berbicara tentang asnaf. Ya, berbicara asnaf, berbicara tentang mustahik, siapa saja yang berhak menerima zakat. Bahkan zakat ini jembatan komunikasi, sebagai jembatan antara muzaki dan mustahik, atau kalau diterjemahkan jembatan antara yang kaya dan yang miskin. Itu fungsi daripada zakat. Dan tujuan zakat itu adalah mensucikan jiwa, mensucikan nafas. Jadi orang mengeluarkan zakat bukan mensucikan lahiriah, mensucikan kaki, tangan, bukan. Tetapi mensucikan jiwa kita, yang bisa jadi jiwa kita seperti saat ini adalah jiwa-jiwa yang lawamah misalnya, atau jiwa-jiwa yang imarah. Jadi dengan mengeluarkan zakat, itu akan melahirkan jiwa-jiwa yang mutmainnah. Kemudian yang terakhir, bahwa Islam itu di samping at-thaharah, Islam itu berbicara tentang sholat, Islam berbicara tentang saum, Islam berbicara tentang zakat, maka Islam pun berbicara tentang haji. Haji adalah wihdatul ummah, yaitu kesatuan umat. Setiap ibadah haji atau umroh, Allah menyatukan kaum muslimin di Mekah, di Madinah bersama-sama melakukan penghambaan hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, haji itu adalah at-tadhiyah. Orang yang mengerjakan ibadah haji pasti banyak pengorbanan. Pengorbanan fisik, pengorbanan biaya, pengorbanan waktu, pengorbanan harus meninggalkan keluarga,
pengorbanan meninggalkan anak, istri, suami, atau orang-orang yang dicintai. Ini pengorbanan yang luar biasa. Tetapi orang yang banyak berkorban dalam haji, kita bisa melihat bagaimana pengorbanan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahun, ya. Dan ingatlah ketika Ibrahim diberikan beberapa ujian, ya. Beberapa kalimat di sini adalah ujian-ujian dari Allah. Ujian ini, itu, dan seterusnya, sampai dia harus mengorbankan putranya yang bernama Ismail. Fa atammahun, tetapi Ibrahim mampu melaksanakan ujian tersebut. Nah, oleh karena itu haji tentunya ada korelasinya dengan perjalanan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, dan haji ini adalah at-tadhiyah, pengorbanan yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Al-Islam al-ibadah. Ketika kita masuk ke dalam Islam, memahami Islam, maka di situ ada kewajiban-kewajiban kita yang harus kita lakukan, karena berbicara Islam tentunya berbicara tentang ibadah. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.